Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, saat ini kita berada di tahun 2026. Jadi kalau menuju tahun 2029 itu ada 3 tahun lagi ya teman-teman. Tapi teman-teman, saat ini pentas perpolitikan di Indonesia sudah mulai menghangat. Ketiga keluarga Solo, keluarga mantan presiden kita, itu saat ini sepertinya sudah mulai memanaskan mesin politiknya ya teman-teman, untuk kemudian digas teman-teman untuk dipromosikan ke berbagai wilayah dan pelosok Indonesia. Yang jelas memang sepertinya target mereka adalah perolehan suara, menguasai nanti wilayah Jawa Tengah ya, perolehan suaranya di tahun 2029, tentunya dengan mesin politik mereka yaitu PSI ya, PSI Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang memang walaupun ini partai kecil tapi sepertinya juga patut untuk kemudian diwaspadai oleh rival-rival politiknya ya. Tentunya kalau di Jawa Tengah ini adalah kandangnya Banteng, kandangnya PDIP. Tentunya ini harus diwaspadai PDIP. Nah teman-teman, kalau bicara tentang popularitas ataupun peluang-peluang tokoh-tokoh yang saat ini ada di pentas perpolitikan Indonesia menuju 2029 itu, tampaknya kita juga nggak bisa menafikan, nggak bisa kemudian melalaikan ada di Jawa Barat, di provinsi yang memang penduduknya sepertinya populasinya luar biasa, kayaknya nomor 1 di Indonesia, karena dari total populasi Indonesia yang 285 juta, 58 jutanya sendiri ada di wilayah Jawa Barat. Di sana ada sosok yang betul-betul suka nggak suka sekarang lagi betul-betul populer, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau KDM, yang sepertinya memang dia memiliki popularitas yang luar biasa. Dan tentunya pastinya kalau masyarakat Jawa Barat sekitar ya pastinya 90% pastinya mereka ngefans ya, suka sama KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Yang ini merupakan salah satu kunci nanti kalau kemudian menuju ke 2029, baik itu pilpres ataupun juga secara nggak langsung pileg ya teman-teman, dimana Kang Deddy nanti akan kemudian bersandar gitu kan. Ini tokoh yang menurut saya saat ini memang popularitasnya hingga saat ini ya teman-teman, walaupun nanti segala sesuatu masih bisa berubah ya teman-teman. Menuju 2029 Kang Deddy ini nomor 1 ya popularitasnya. Yang kedua, nampaknya suka nggak suka ya keluarga Solo ya teman-teman, yang memang kalau tampaknya sekarang udah geber, kalau lihat pergerakannya ya memang sepertinya amunisinya juga sebenarnya nggak ada limitnya. Tuh, Deddy, keluarga Solo, siapa challengesnya? Anies Baswedan tampaknya akhir-akhirnya agak tenggelam, kita nggak pernah dengar kemudian kemunculan Anies Baswedan. Mungkin Anies Baswedan juga masih bisa diperhitungkan, cuman kita juga kalau ngomong tentang 2029 kalau itu kemudian ataupun pilpres ataupun itu pileg, tentunya ya terkait dengan amunisi ya, selain dukungan politik juga amunisi ya, jelas amunisi, dukungan politik dan popularitas ya di tengah para pemilih teman-teman, itu yang jelas gitu kan. Yang jelas di negeri kita ini namanya demokrasi, one man one vote. Suaranya orang yang nongkrong di jalanan dengan suaranya seorang profesor itu juga suaranya satu, one man one vote itu kan. Dan tampaknya ini memang kalau kita lihat ya memang tokoh-tokoh yang dominan ya Kang KDM, keluarga Solo, nyusul kita masih lihat ya, ini kan memang Pak Prabowo juga petahana nanti ya teman-teman. Tapi ini memang masih jauh gitu kan, kita lihat perputarannya nanti. Yang jelas memang saat ini KDM sepertinya masih leading ya, mimpin gitu kan, keluarga Solo. Dan kita akan nunggu juga ada keluarga Cikeas ya, yang sampai saat ini kayaknya belum begitu ngegas ini mesin partai politiknya. Tapi kalau saya sendiri sih prediksinya ya memang antara KDM keluarga Solo ini masih saling ngejar ya popularitasnya. Kita lihat aja nanti siapapun yang kemudian bisa bersanding dengan KDM itu pasti juga peluangnya lebih besar ya untuk menangannya di 2029 nanti ya.
ya terlepas itu mau pilpres ataupun juga pileg, karena biasanya calon pilpresnya, calon presidennya akan mempengaruhi ke partai yang dipilih ya teman-teman, ataupun ke pileg ya otomatis gitu kan. Biasanya orang coblos bersamaan ini, wakil ini calon presidennya, partainya juga sekalian dicoblos. Jelas saat ini memang masih jauh, tapi tampaknya mulai aroma atmosfer politik mulai menghangat. Kita lihat saat ini yang memang lagi gencar-gencarnya. Kalau kemarin kan KDM ya, kemudian kesini keluarga Solo. Kita tunggu keluarga Cikeas ini tampaknya pergerakannya seperti apa. Kita sebagai pengamat menonton apa yang terjadi di pentas perpolitikan kita. Kalau saya lihat sih nanti headingnya ya antara kemudian KDM, tokoh-tokoh yang populer ya, keluarga Solo. Kita masih nunggu Anies Baswedan tampaknya agak tenggelam popularitasnya, lagi-lagi memang untuk oposan, para pemilih oposan tentunya ya pilihannya nggak banyak ya, tentunya Anies Baswedan, tapi memang harapannya kalau Anies Baswedan kan terkait namanya politik ini nggak cuma popularitas ya, tentunya juga selain dukungan politik juga dukungan amunisi atau finansial. Nah teman-teman yang punya pendapat tentang tiga tokoh yang saya bahas tadi, KDM, keluarga Solo atau Anies Baswedan, mungkin teman-teman bisa kasih pendapatnya di kolom komentar, siapa yang kayaknya memang kemudian nanti ke 2029 ini akan tambah popularitasnya. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Moga-moga obrolan ini bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.